Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo, kami sebut nama beliau penuh hormat Bapak Untung Azhar Zakaria Sarjana Hukum, yaitu beliau juga selaku Kasih Binadik baru di Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Kami ucapkan selamat bergabung untuk beliau, kami keluarga binaan atau santri Masjid atau Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Semoga kehadiran Bapak di tengah-tengah kami akan memberikan banyak motivasi dan memberikan semangat untuk tetap belajar agar bisa menjadi orang-orang yang lebih berguna lagi untuk masa depan. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Al-Mukarram, Bapak penceramah, kami sebut nama beliau Ustadz Talib Manihiyah. Yang kami hormati dan kami muliakan juga Bapak Ketua Harian Badan Takmirul Masjid beserta seluruh jajarannya dan juga peserta live streaming yang ada di rumah, dan juga Bapak Rusli yang saat ini juga ikut hadir bersama kami dalam rangka ceramah tausiah pada sore hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kami masih dapat dipertemukan di tempat yang penuh mubarakah ini. Puji syukur kita panjatkan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau tetap tercurahkan kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita semua yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada syair yang lebih indah melebihi firman-Nya, tiada nasihat yang lebih agung melebihi ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh saudara kami yaitu Ustadz Usman Mahmud. Kepada saudara disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين.
يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah lantunan ayat suci Al-Quran yang ditilawahkan oleh saudara kami Ustadz Usman Mahmud. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan oleh Bapak Kasih Binadik Lapas Kelas 2A Kota Gorontalo. Kami sebut nama beliau penuh hormat, Bapak Untung Azhar Zakaria, Sarjana Hukum. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Talib, yang saya hormati Ketua BTM, yang saya hormati Kasubsi Bimaswat Bapak Rusli, serta yang saya banggakan rekan-rekan warga binaan Lapas Kelas 2A Gorontalo. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di sore hari ini kita telah bersama-sama melaksanakan sholat ashar secara berjamaah, dan alhamdulillah kita akan melanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti sebentar. Namun sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh MC tadi, nama saya Untung Azhar Zakaria. Jadi
Saya kelahiran asli Gorontalo. Jadi lahir Gorontalo di Ipilo. Jadi Ipilo, belum tahu kota apa itu Ipilo. Yang penting saya lahir di Ipilo. Kemudian dibesarkan di Manado. Umur 2 tahun orang tua pindah tugas ke Manado. Jadi saya juga masih bayi, masih ke Manado. Jadi mungkin kalau di sini mau belajar pelan-pelan tuh bahasa Gorontalo. Karena ini lidah sokantal dengan bahasa Manado. Jadi harap maklum ya. Jadi pertama-tama saya tugas di Rubasan Manado. Jadi Rubasan Manado, kemudian saya pindah ke Lapas kelas 2B Bitung sebagai kaur umum tahun 2009. Berlanjut terus, kemudian KPLP Lapas kelas 2B Bitung, dan tahun 2023 saya pindah ke Lapas kelas 2A Manado sebagai Kasih Giatja. Dan syukur alhamdulillah di tahun 2026 ini bulan April dipindahkan ke Lapas kelas 2A Gorontalo. Akhirnya saya kembali lagi ke tanah kelahiran saya. Jadi perpindahan saya ini tidak disangka pada waktu lebaran kemarin, lebaran ketupat mungkin 3 minggu yang lalu, saya ada di sini. Saya ke Ipilo untuk merayakan lebaran ketupat. Jadi tidak disangka habis lebaran keluar SK saya dapat di Lapas Gorontalo. Alhamdulillah. Jadi saya di sini antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas ini. Begitu saya lihat pertama saya datang selesai pendidikan, selesai pelantikan, ada laporan dari Pak Kasubsi, kegiatannya ini. Wah, saya bilang banyak sekali ini. Cocok, saya bilang. Cocok. Karena waktu di Lapas Bitung juga saya berkecimpung di masjid. Jadi saya berkecimpung di masjid. Jadi ada yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak sholat Jumat, tidak puasa, itu selalu berurusan dengan saya. Jadi saya harap mari sama-sama orang mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di sini. Karena kegiatan pembinaan yang ada di sini itu baik sekali untuk kita. Kapan lagi orang mau buat kegiatan seperti ini? Mohon maaf, misalnya kalau di luar seperti di sana, kalau di Manado sana, kalau sudah di luar susah sekali mau bikin ini begini. Apalagi puasa ataupun acara-acara kegiatan ini dia susah. Itu bukan di Gorontalo tapi di sana. Kalau di sini saya lihat full, masjid full. Alhamdulillah full. Jadi mari sama-sama apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat oleh yang terdahulu sama-sama turun jaga dan turun tingkatkan. Jadi turun tingkatkan apa yang menjadi jargon di Lapas Gorontalo ini. Jadi masuk napi, kita keluar sebagai santri. Jadi ini gaung-gaung pemasyarakatan sejak dari dahulu itu. Jadi lapas ini kita anggap sebagai pesantren kilat. Jadi pesantren kilat. Jadi apabila ada pembinaan kerohanian khusus untuk Islam ini, jadi mari sama-sama, jangan patah semangat. Cuma di lapas yang orang nyedak malu mau belajar. Tuh, kalau di luar, mohon maaf yang nintau membaca Al-Quran, malu mau belajar. Apalagi so om-om, so papa-papa, malu mau belajar. DP anak tanya, Pak ini huruf apa? Ini alif rupa batang kalapa, dia ingin tahu. Tuh, kalau di sini uni belajar, belajar, begitu pulang, insya Allah pulang nanti anak bertanya atau uninya bilang apa-apa, habis sembahyang ke uni mengaji, paling anak tanya heran, bapak sudah tahu mengaji. Tuh, alhamdulillah, istri sudah, Pak itu sudah tahu mengaji, dulu dia ingin tahu, ini sudah ditahu. Jadi ambil hikmah uni di sini, tuh. Jadi orang di sini orang yang boleh orang tidak usah pikir apa yang orang berbuat, tapi orang ambil hikmah. Setelah di sini orang harus berubah. Jangan begitu terus. Jadi orang ambil hikmah dengan datangnya orang di
lapas Manado ini, lapas Gorontalo ini bukan berarti orang itu so pendosa, bukan. Yang tidak ada yang tidak salah, orang itu cuma hilaf. Jadi mari sama-sama orang laksanakan semua pembinaan yang ada di sini. Kalau di luar malas-malas mau sambayang, mari di sini orang sambayang. Insya Allah dengan kebiasaan orang sambayang di sini, begitu keluar sampai di rumah, waktu sambayang ini dapat ingat di sana. Toh, orang laksanakan apa yang orang jangan laksanakan di sini. Karena kebiasaan itu akan menjadi tak biasa. Toh? Karena kebiasaan orang laksanakan di sini, itu akan menjadi terbiasa dan terbawa sampai orang bebas nanti. Jadi mari sama-sama orang ikuti, jangan malu. Jangan malu so tua-tua baru mau belajar mengaji, baru mau belajar membaca, jangan malu. Karena apa yang orang belajar itu nantinya akan membawa orang di akhirat nanti. Karena yang akan dipertanggungjawabkan nanti di alam kubur nanti setelah orang mati yang mau jaga, yaitu ayat-ayat yang orang mau baca. Satu, kalau orang baca Al-Fatihah ada berapa ayat itu yang menjaga orang di alam kubur. Kalau orang dapat hatam satu Al-Quran, satu Al-Quran itu yang menjaga orang di alam kubur. Begitu ditanya oleh malaikat, kita ada penjaga. Ada penjaga di alam kubur. Jadi mari sama-sama orang belajar Al-Quran sebagaimana yang telah diajarkan dari Kemenak dan dari tamping-tamping masjid. Orang ikuti. Jangan pernah malas, jangan pernah bersungut-sungut. Karena belajar itu memang sangat susah, tapi kalau so tahu sangat bersyukur sekali karena itu adalah bekal untuk orang bawa nanti. Karena satu ayat yang orang belajar, orang dapat tahu, itu syukur alhamdulillah. Tapi lebih bersyukur lagi kalau orang bisa hatam. Toh, kalau orang bisa hatam, insya Allah orang di alam kubur nanti ada yang mau jaga orang. Jadi dari saya mungkin tidak banyak karena ini sebagai pengenalan baru pertama, ibarat rekan-rekan sekalian kalau baru masuk istilahnya masih penaling, toh? Masa pengenalan lingkungan. Begitu juga dengan saya di sini masih penaling, masih raba-raba ini. Ada berapa blok ini siapa, ada beberapa orang mungkin saya belum kenal, jadi masa pengenalan lingkungan jadi mesti kesana kemari dulu. Masih Rombila masih tapiong-piong kesana kemari, agak ini, belum kenal. Mungkin ada beberapa orang yang saya sudah kenal, itu pun hanya ya mantan dulu dan itu ada apa di sini. Reuni kok orang di sini. Toh? Jadi ada beberapa orang yang reuni tadi, ada reuni bapak cerita. Ya, insya Allah kalau saya bebas dari sini nanti tuh nyanda lagi mau berbuat ulang tuh. Karena itu manfaat dari semua itu ternyata ini dunia ini kecil, tuh. Dunia ini kecil. Dari Bitung, Manado, Gorontalo, Bakudapa. Tuh. Itu dunia kecil dan itulah manfaat kalau orang di dalam banyaklah orang bergaul di hal-hal yang baik. Tuh. Kalau orang banyak bergaul, baku dapat kamari, baku kenal. Jadi mari sama-sama di lapas Gorontalo ini orang jaga keamanan dan ketertiban sehingga semua program-program yang telah dibuat bisa terlaksana apabila lapas itu dalam keadaan aman dan tertib. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian dan arahan yang disampaikan oleh beliau Kasih Binadik Lapas Kelas 2 Gorontalo, Bapak Untung Azhar Zakaria. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi motivasi besar untuk kita agar bisa menjadi orang-orang yang berguna lagi nanti. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada seluruh warga binaan bahwa untuk kegiatan khatam Quran yang biasanya kita lakukan di hari Jumat itu kita jadwalkan ke hari Kamis karena hari Jumat ada jadwal kegiatan padat di aula, jadi kita pindah ke hari Kamis. Terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita ke acara inti yaitu ceramah tausiah
yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Talib Paniha. Untuk itu kepada Bapak dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahabatihi al-mujtaba. Wassalamun liman ittaba'al huda. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasidi Nadik Binadik, Bapak Untung Azhar Zakaria SH, insyaallah, alhamdulillah, selamat datang Pak. Dan tugas insyaallah tidak beda jauh, ya, beda-beda tipis. Yang kami muliakan terhormat Bapak Kasubsi BIMKEM Maswat, Bapak Rusli Usman SHMH. Yang kami muliakan pengurus Ketua Harian Badan Takmirul Masjid Lapas kelas 2 Gorontalo. Yang kami muliakan Bapak-bapak pengurus penyelenggara kegiatan, yang alhamdulillah kegiatan di tempat ini sungguh sangat membanggakan dan memiliki peluang besar untuk keuntungan pribadi ataupun secara berjamaah buat kita semua di tempat ini. Serta hadirin wal hadirat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan, anugerahkan, curahkan kesehatan, keafiatan dan semangat untuk ikut serta dalam setiap kebaikan yang ada. Semoga keberadaan kita menjadi rahmat untuk kita dan juga keluarga kita yang ada di rumah insyaallah. Selanjutnya, hadirin yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi baru kita mengikuti lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berbicara tentang sihir dan wahyu, mukjizat, di mana dari sihir ada harapan-harapan yang sebenarnya harapannya palsu, yang bisa dibubarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang tukang-tukang sihir dan berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu untuk kita, ya, untuk kita yang ada di tempat ini, kesempatan dan sebentar, maka sebentarnya ini yang kemudian kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan memanfaatkannya tentu dari semua yang kita miliki. Ya, dari semua yang kita miliki. Apalagi yang kita miliki, ya, kesehatan, kesempatan, kekuatan, ini semua menjadi milik kita yang dapat kita manfaatkan untuk keberuntungan kehidupan kita. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ya, ayat 159. Karena kita di tempat ini adalah berada di satu kondisi atau satu tempat yang dimana kita selalu berhadapan. Ya, bekerja bersama-sama, melakukan kegiatan bersama-sama, bermasyarakat, bergaul di tempat ini, kita membutuhkan bekal. Ya. Kita membutuhkan bekal untuk apa? Tentu bekal untuk menjadikan suasana di tempat ini aman, damai, dan penuh dengan kekeluargaan. Untuk tujuan yang seperti itu, kita membutuhkan apa yang kita inginkan dan keinginan bersama. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159 itu disebutkan dari lemah lembut sampai tawakal, ya. Dari lemah lembut sampai kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, jelasnya mari saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Fabima rahmatim minallah linta lahum. Ya. Jadi siapapun kita memiliki peluang untuk menjadi orang yang lemah lembut. Dan kelemah lembutan ini, kelembutan dari kita ini, kelembutan itu diantaranya adalah sikap kita yang proaktif. Sikap kita yang menurut. Sikap kita yang ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan ataupun kegiatan sosial, maka di sini ditumbuhkan oleh sikap kelembutan itu sendiri, lemah lembut. Atau kita menjadi orang yang disayangi oleh semua yang ada di tempat ini, tentu juga berbekal kelembutan itu. Ada orang-orang yang memiliki kuasa, memiliki kekuatan, memiliki apa yang dapat dia banggakan, namun karena kelemah lembutannya menjadi orang yang sangat didambakan atau mereka senang ketika orang itu berada di tengah-tengah kita. Saya ambil contoh kurang lebih, ya kalau saya salah, tapi menurut saya beliau Kasih Binadik yang sudah mendapatkan tugas baru dari tempat ini, Bapak Kasim Lato. Beliau adalah orang yang tegas, namun terlihat sangat lembut di dalam melaksanakan ataupun memerintah ataupun mengayomi kita semua. Maka kelemah lembutan ini akan sangat dirindukan oleh siapa saja. Dan lemah lembut ini Bapak sekalian, hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah, ini adalah anugerah. Tidak semua orang diberikan oleh Allah anugerah ini. Orang yang paham, orang yang mengerti tentang pentingnya lemah lembut itu, maka dia akan berusaha bagaimana caranya bisa dia dapatkan kelembutan itu. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada di dalam Al-Qur'an. Ini tentunya ucapan ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia setingkat Nabi, bahkan Nabi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap pesankan, fabima rahmatim minallahi linta lahum. Karena rahmat, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, engkau mampu berbuat lemah lembut kepada mereka. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Keimanan Nabi dan para sahabatnya kira-kira masih kita pertanyakan? Tentu mereka memiliki keimanan yang luar biasa. Yang tingkat keimanannya adalah tingkat nubuah. Dan tingkat keimanan para sahabat adalah pendamping nubuah. Maka tentu keimanan ini tentu sangat terarahkan oleh firman atau oleh wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap orang seperti itu, Allah masih tetap mengingatkan, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah kepadamu, engkau mampu berbuat lemah lembut kepada mereka. Apalagi kita. Kita yang bukan nabi, kita yang bukan ulama, kita bukan orang yang ditokohkan, bukan wali-wali Allah. Yang orang manusia biasa, bahkan termasuk orang ajam, ya, bukan orang Arab. Maka tentu kita lebih butuh lagi apa yang disebutkan oleh Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepadamu, engkau mampu berbuat lemah lembut kepada mereka. Dan kelemah lembutan ini, lihat apa yang terjadi, betapa para sahabat rela tubuhnya bisa terkena luka, tercabik-cabik, terkena anak panah. Hanya untuk apa? Untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Dari beberapa kejadian dalam perang, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi panglima perang, senantiasa ada orang yang ada di sekitaran Nabi yang rela memberikan tubuh mereka menjadi perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini kebalikan daripada kelemah lembutan.
Kata Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalb. Jika engkau adalah orang yang kasar, lagi keras hati. Kasar dan keras hati. Lam faddu min haulik. Maka engkau akan dijauhi. Mereka akan menjauh darimu. Mereka tidak akan peduli denganmu. Bahkan mereka akan bersenang, gembira ketika engkau tidak berada di tengah-tengah mereka. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasi bahwa kalau ada di antara kita 1-2 orang yang memiliki sikap kasar dan keras hatinya, siap-siaplah dia dijauhi oleh saudara-saudaranya. Siap-siaplah dia tidak dihormati dengan penuh penghormatan yang tulus, melainkan karena takut mendapatkan kezalimannya, takut mendapatkan gangguannya, takut mendapatkan mudarat yang akan lahir darinya. Oleh karena itu, benar sekali kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa lemah lembut itu adalah rahmat, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak memiliki sikap lembut, tentu sebaliknya berarti kita memiliki perangai kasar dan keras kepala. Hadirin yang mulia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengakibatkan kita kalau keras hati, lalu juga kasar perangai kita, maka kita menjadi orang yang dijauhi. Lan faddu min haulik. Maka oleh karena itu, apa-apa saja yang dapat melembutkan hati kita. Nah, karena kita ingin menjadi orang-orang yang lembut dan tidak ingin menjadi orang yang keras hati, yang kasar, lagi buruk perangai. Di sini disebutkan oleh Allah masih dalam ayat yang sama. Fa'fu anhum. Yang pertama, beri maaf kepada mereka. Dan ini masih bulan Syawal kalau tidak salah ya. Belum selesai bulan Syawal. Bulan di mana orang masih suka melakukan halal bihalal, ya. Masih suka melaksanakan kegiatan halal bihalal. Dan inti daripada halal bihalal itu, kalau orang Gorontalo bilang mamohalalea. Mamohalalea itu berarti saling menghalalkan apa yang dihalalkan. Mungkin kita memiliki kesalahan kepada orang, atau mungkin kita dizalimi oleh orang lain, maka kita akan memaafkan hal itu. Maka orang yang memiliki sikap dan sifat memaafkan, fa'fu anhum, maafkan mereka. Iya, tapi mereka menzalimi saya. Mereka mengganggu saya. Kata Allah, fa'fu anhum. Ya, beri maaf. Maafkan mereka. Kenapa? Karena yang kita maafkan adalah orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak mungkin orang yang tidak berbuat salah lalu kemudian saya maafkan kau. Kan begitu. Memaafkan itu karena ada perbuatan salah orang lain kepada kita. Begitu pula dengan Allah. Allah itu Tawwabar Rahim. Allah itu Maha Pemaaf, Ghafur. Itu karena apa? Karena Allah tahu hamba-hambanya pasti melakukan kesalahan. Allah tidak akan siapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Ghafur, Ghaffar, kalau Allah tahu hamba-hambanya tidak akan berbuat salah. Tapi karena Allah tahu hamba-hambanya akan berbuat salah, maka salah satu sifat Allah dan nama-nama Allah yang 99 itu, yang bila di antara kita menghafalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulnya menjamin untuk masuk surga. Lillahi tis'un wa tis'ina isman. Au mi'atun illa wahid. Allah punya atau memiliki 99 nama, termasuk sifat di dalamnya. Atau 100 kurang 1. Faman akhwaha. Siapa yang menghafalnya, kata Nabi, dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Menghafal nama dan sifat Allah yang 99 ini adalah harga daripada satu tiket gratis masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di antaranya adalah Ghaffar. Allah Ghaffar, Allah pemaaf, Allah pengampun, Ghafur dan Rahim. Disiapkan untuk hamba-hamba Allah yang sering berbuat salah. Kesalahan itu tidak harus kesalahan yang besar, ya. Tidak harus kesalahan yang besar. Bahkan kesalahan kecil pun, lalai terhadap diri kita sendiri, lalai menjaga kesehatan kita, ini adalah kesalahan. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum kuntum tikhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah pelaku dosa, dan dosa itu kalian lakukan setiap malam dan siang. Kalau orang bahasa, siang malam bikin dosa. Bahkan kita barangkali termasuk orang pendosa. Ada singkatan yang dibuat-buat oleh saudara-saudara kita, lapendos, laki-laki penuh dosa. Gitu. Nah, kita ini adalah orang-orang pendosa semua. Seandainya satu orang mengetahui dosa orang lainnya, maka tidak ada yang akan dihormati di tempat ini, termasuk saya. Jika bapak-bapak tahu dosa-dosa yang saya lakukan, maka saya tidak akan ada harganya, tidak akan didengar bicara di depan bapak dan ibu, bapak-bapak sekalian. Tapi karena dosa kita ditutupi oleh yang maha pengampun dan diampuni oleh yang maha pengampun, maka kita dihormati dan dihargai oleh orang lain yang tidak mengetahui tentang dosa-dosa kita. Maka ini pun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dimiliki oleh kita sifat Ghaffar. Fa'fu anhum wasfahu, ya. Ampuni mereka dan berjabatan tangan dengan mereka, kalau boleh berpelukan. Karena tidaklah ada satu orang hamba Allah, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka bertemu, saling berjabatan tangan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggugurkan dosa-dosa mereka selama mereka masih berjabatan tangan. Gitu. Sehingga ada almarhum yang kita kenal, kalau berjabatan tangan, jabatan tangannya itu digenggam erat-erat sekali. Dan tidak akan dilepas kalau kita tidak melepaskan. Oh, dia DP genggaman tangan yang besar, menggenggam tangan kita, sakit sekali. Dan itu almarhum Bapak Ison Salilama. Beliau kalau berjabatan tangan, goyang-goyang seperti ini, dan tidak akan beliau lepas sebelum tangan kita bergerak untuk melepaskan. Nah, insya Allah. Jadi dari tokoh-tokoh ini, Pak Kasim Binadik, Pak Kasim Lato, dari beliau kita belajar banyak tentang bagaimana sikap beliau dengan kita. Dari ulama-ulama yang kita anggap ulama, dari Gorontalo juga ada sikap-sikap mereka yang dimana kita belajar, yang insya Allah kebaikan-kebaikan itu menular kepada kita. Dan itu yang kita harapkan. Apalagi kalau menularnya dari ayat-ayat Al-Quran. Fa'fu anhum wasfahu. Ampuni mereka, maafkan mereka. Maka kita sedikit demi sedikit akan tertuang, akan merasuk ke dalam hati kita sifat pemaaf. Ketika kita menjadi orang yang sikap pemaaf, memiliki sifat pemaaf, maka lama-kelamaan kita menjadi orang yang lemah lembut. Hadirin yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma fa'fu anhum, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, waghfir wastagfir lahum. Wastagfir lahum ini mohon ampun kepada Allah untuk mereka. Jadi kita memaafkan, bukan cuma memaafkan kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita, yang zalim kepada kita, lalu kita sudah maafkan. Sudah kita maafkan, berikut kita ikuti dengan kita minta ampun kepada Allah untuk dia. Betapa sikap orang seperti ini akan betul-betul memiliki sifat yang lembut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Menjadi orang layyinun, ya, linun. Ya, kita menjadi orang yang lembut. Ketika kita ada orang yang berbuat salah kepada kita, dalam diri kita sebelum diminta maaf itu, kita sudah maafkan. Setelah kita maafkan, kita ikuti dengan doa kepada Allah. Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Bukankah ini sifat yang lahir daripada kelembutan? Fa'fu anhum
wastaghfir lahum. Minta ampun kepada Allah untuk mereka. Lalu berikutnya, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarah dengan mereka dalam setiap urusan, ya. Dalam setiap urusan bermusyawarah. Ada kesalahan selesaikan dengan baik, dengan bermusyawarah, tentu dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Maka insya Allah dengan seperti ini kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelembutan itu. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ternyata Bapak-bapak sekalian, orang yang memiliki sifat lembut, lalu memaafkan kesalahan orang lain, lalu mendoakan orang yang berbuat salah kepadanya, ini adalah bagian daripada sifat tawakal. Tawakal kepada Allah, di mana dia tahu bahwa semua ini urusannya adalah urusan Allah. Dia menzalimi saya tidak balas. Urusan balas membalas adalah urusan Tuhan, urusan Allah. Adapun saya membebaskan dari diri saya dari sifat angkuh, dari sifat dendam, dari sifat yang kurang baik, dari sifat yang kasar, yang keras hati. Ya, kalau kita sudah menjadi orang yang lain, insya Allah, maka kita akan menjadi orang yang dicintai di lingkungan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Selanjutnya terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini berkaitan dengan kelembutan hati, maka kita memohon kepada Allah. Karena kelembutan itu adalah anugerah dari Allah. Di samping ada sifat yang akan kita biasakan, kita pun berdoa meminta kepada Allah. Yang pertama doa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua di tempat ini kelembutan hati yang menjadi perekat ukhuwah dan suksesnya setiap kegiatan yang ada di tempat ini. Yang kedua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kesehatan, keafiatan, dan kekuatan, kesempatan untuk beraktivitas bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang ada di tempat ini. Yang berikutnya kita berharap kepada Allah, semoga semua apa yang kita lakukan di tempat ini, semua kebaikan, diberkahi oleh Allah dan dilipat gandakannya, sehingga menghapus semua kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan yang berikutnya, doa kita yang terakhir, apa semua yang ada dalam pikiran bapak-bapak sekalian, yang ada di dalam hati bapak-bapak sekalian, yang tujuannya adalah suatu kebaikan, terserah kebaikan untuk siapa, untuk apa. Kalau itu semua kebaikan, mari kita himpun apa yang saya sampaikan dan apa yang ada dalam pikiran dan hati bapak-bapak semuanya, kita bacakan, kita kirimkan, kita numpang di dalam bacaan surah Ummul Kitab, ala kulli niyatin salihatin wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Nas'aluka al-afwa wal-afiyata fid dunya wal-akhirah. Nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab ya karim. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa layyinha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah acara-acara Ramadan